10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subject-verb agreement. Pengertian dari subject-verb. Subject-verb agreement adalah penyesuaian verb, kata kerja, dan subjek dari sebuah kalimat, baik itu subjek tunggal atau jamak. Subjek bisa berupa kata benda, kata ganti, dan lain-lain. Teori dasarnya, singular verb, kata kerja tunggal, akan digunakan bersamaan dengan singular subject, subjek tunggal. Perhatikan contoh berikut. 1. My cat always climbs the tree. Singular subject dan singular verb. Kucingku selalu memanjat pohon. 2. These clothes are too big for me. Plural subject dan plural verb. Pakaian-pakaian ini terlalu besar untukku. 3. She doesn't like fruits. Singular subject dan singular verb. Dia tidak menyukai buah-buahan. Umumnya, singular verb, kata kerja tunggal, pada simple present tense akan berbentuk dasar dengan ditambahkan imbuhan di akhir s atau s. Namun, pada plural verb, kata kerja jamak, kata kerja tidak ditambahkan imbuhan s atau s, tetapi hanya menggunakan bentuk dasar atau kamusnya saja. Aturan ini juga berlaku pada subjek orang ketiga seperti nama orang, atau they, mereka, we, kita, he, she, dia, dan it, itu. Hal ini tidak berlaku pada subjek I, aku, dan you, kamu. Namun, subjek kalimat tunggal tidak ditambahkan imbuhan akhiran s atau s pada subjek I, aku, dan you, kamu, dan mengikuti aturan kata kerja jamak. Berbeda pada past tense, bentuk kata kerja tunggal atau jamak di dalam kalimat semuanya dalam bentuk kata kerja dua. Sebetulnya ada lagi poin-poin yang bisa membuat bingung ketika dihadapkan dengan subject-verb agreement. Misalnya seperti subjek yang digunakan adalah collective noun, plural form, dan indefinite pronoun. Collective noun adalah kata benda yang dipakai ketika kita ingin menyatakan nama kumpulan atau sesuatu yang lebih dari satu orang. Kata benda ini bisa berupa singular atau plural, tentunya hal ini bergantung pada konteks kalimat. Temukan berbagai contoh kata kerja beserta pengertiannya pada Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, disertai dengan tenses regular verbs, irregular verbs di bawah ini. Perhatikan contoh berikut. Insao, the basketball team is going on vacation now. Para anggota tim basket sedang berlibur bersama sekarang. 2. The basketball team are going on vacation now. Para anggota tim basket sedang berlibur masing-masing sekarang. Dari contoh di atas bisa dilihat ketika anggota dari sebuah kumpulan bertindak secara sendiri-sendiri, subjeknya berupa jamak dengan kata kerja yang jamak pula, bisa dilihat pada contoh yang kedua. Sedangkan ketika anggota tim basket melakukan hal yang sama secara bersamaan, maka kata benda di atas merupakan subjek dengan kata kerja tunggal. Aturan pada subject-verb agreement subjek dan kata kerja harus berkaitan pada jamak atau tunggal. Berikut adalah beberapa aturan yang digunakan dalam subject-verb agreement. A. Jika subjek yang digunakan berupa tunggal, jika subjek yang digunakan berupa tunggal, maka kata kerja yang digunakan juga harus tunggal. Namun ada pengecualian jika menggunakan subjek they, mereka, maka gunakan kata kerja jamak. Untuk lebih memahami penjelasan mengenai subject-verb, Grammets harus memiliki fondasi bahasa Inggris terlebih dahulu, yang bisa dipelajari melalui buku 30 menit pandai berbahasa Inggris untuk kelas 2 SDMI. Contoh, Sao, he writes a letter every week. Pada kalimat ini, he bertindak sebagai subjek dan writes bertindak sebagai kata kerja. 2. They are currently in a social media role at the organization. Mereka saat ini berperan dalam media sosial di organisasi. Pada kalimat ini, they bertindak sebagai subjek dan are bertindak sebagai kata kerja. Jika subjek yang digunakan jamak, maka kata kerja yang digunakan juga berbentuk jamak. Contoh, 1. They write a letter every week. Mereka menulis surat setiap minggu. Pada kalimat ini, they bertindak sebagai subjek dan write bertindak sebagai kata kerja. 2. The students eat their lunch at the cafeteria.
Para murid menyantap makan siang mereka di kantin. Pada kalimat ini, the students bertindak sebagai subjek dan it bertindak sebagai kata kerja. Perlu diingat lagi, pada plural verb, kata kerja jamak, kata kerja tidak ditambahkan imbuhan s atau s, tetapi hanya menggunakan bentuk dasar atau kamusnya saja. Maka dari itu, contoh di atas meskipun subjeknya jamak, tapi kata kerja write tidak ditambahkan imbuhan s di belakangnya. C. Jika subjek pada kalimat mengandung dua atau lebih noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Jika subjek pada kalimat mengandung dua atau lebih noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti, yang dihubungkan dengan dan, maka gunakan kata kerja jamak. Contoh, saat the medical student and the economic student write a journal every year. Siswa jurusan medis dan siswa jurusan ekonomi menulis jurnal setiap tahun. Subjek pada kalimat ini adalah the medical student dan the economic student. 2. Michael and his dog run on the street every morning. Michael dan anjingnya lari di jalan setiap pagi. Subjek pada kalimat ini adalah Michael dan his dog. D. Ketika hanya ada satu subjek dan ada kata kerja yang lebih dari satu. Ketika hanya ada satu subjek dan ada kata kerja yang lebih dari satu, kata kerja harus mengikuti konteks kalimat yang berkaitan dengan subjek. Contoh, 1. Interviews are one way to collect data and allow the interviewer to gain a deeper understanding of the participants. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dan memungkinkan pewawancara memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang partisipan. Kata kerja yang ada pada kalimat ini adalah are dan allow. 2. Jenny walked through the art gallery and admired the beauty of the painting. Jenny berjalan menelusuri galeri seni dan mengagumi keindahan lukisan. Kata kerja yang ada pada kalimat ini adalah walk dan admire. E. Ketika sebuah frase berada di antara subjek dan kata kerja, maka kata kerja harus masih sesuai dengan subjek, bukan kata benda atau kata ganti dalam frase yang mengikuti subjek di dalam kalimat. Contoh, 1. The student as well as student council members is excited. Para murid dan juga termasuk para anggota OSIS sangat bersemangat. Pada kalimat ini, student bertindak sebagai subjek dan is bertindak sebagai kata kerja. 2. The focus of the discussion was 9 participants who were selected purposively. Fokus diskusi kali ini adalah 9 peserta yang dipilih secara purposive. Pada kalimat ini, the focus bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai kata kerja. F. Jika ada dua kata benda atau lebih atau kata ganti yang lebih dari satu. Jika ada dua kata benda atau lebih atau kata ganti yang lebih dari satu dan disambungkan dengan or atau nor, maka gunakan kata kerja tunggal. Temukan berbagai contoh kalimatnya dalam bentuk percakapan pada buku Easy English Conversation. Semua bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Contoh, 1. The leader or the manager approves my proposal before proceeding to the next step. Pimpinan atau manajer menyetujui proposalku sebelum menindaklanjuti ke langkah selanjutnya. Pada kalimat ini, the leader or the manager bertindak sebagai subjek dan approves bertindak sebagai kata kerja. G. Jika ada subjek majemuk yang berisi kata benda atau kata ganti baik tunggal dan jamak. Jika ada subjek majemuk yang berisi kata benda atau kata ganti baik tunggal dan jamak yang digabungkan dengan kata or atau nor, maka kata kerja harus sesuai dengan bagian subjek yang paling dekat dengan kata kerja. Aturan ini juga disebut dengan aturan rule of proximity. Contoh, 1. The student or student council members read a book every day. Siswa atau anggota OSIS membaca buku setiap hari. Pada kalimat ini, the student or student council bertindak sebagai subjek dan read bertindak sebagai kata kerja. 2. The student council members or the student reads a book every day. Para anggota OSIS atau siswa membaca buku setiap hari. Pada kalimat ini, the student council members or the student bertindak sebagai subjek dan reads bertindak sebagai kata kerja. OH, kata atau frasa. Kata atau frasa each one, everybody, everyone, somebody, someone, dan lainnya adalah termasuk subjek tunggal, dan kata kerja yang digunakan juga bentuk tunggal. Contoh, Sarn.
Everybody in this room was willing to be recorded. Semua orang di ruangan ini bersedia direkam. Pada kalimat ini, everybody bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai kata kerja. 2. Neither alternative proposals were approved. Tidak ada proposal alternatif yang disetujui. Pada kalimat ini, neither bertindak sebagai subjek dan were bertindak sebagai kata kerja. 3. I will offer a $10 gift card to everybody who participates in the survey. Saya akan menawarkan kartu hadiah $1 kepada semua orang yang berpartisipasi dalam survei. Pada kalimat ini, everybody bertindak sebagai subjek dan participates bertindak sebagai kata kerja. 4. No one was available to accompany me at the graduation party. Tidak ada yang bisa menemani saya di pesta kelulusan. Pada kalimat ini, no one bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai kata kerja. Jika ada kata benda yang termasuk non-counts nouns, harus menggunakan kata kerja tunggal. Non-count nouns atau kata benda yang tak terhitung merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung, merupakan kuantitas yang abstrak. Tentunya, semua kata benda ini tidak memiliki bentuk jamak. Biasanya, kata benda yang tak terhitung ini lebih sering muncul dalam ranah akademis. Beberapa contoh non-counts seperti diabetes, Arabic, bahasa Arab, English, bahasa Inggris, swimming, berenang, dancing, menari, air, udara, ice, es, fire, API, work, kerja, homework, pekerjaan rumah, education, pendidikan, research, penelitian, milk, susu, rice, beras, tenis, soccer, sepak bola. Contoh 1. Education is one of the keys to success. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk kesuksesan. Pada kalimat ini, education bertindak sebagai subjek dan is bertindak sebagai kata kerja. 2. Diabetes affects everyone in the world whether they are young or old. Diabetes mempengaruhi semua orang di dunia baik yang tua atau yang muda. Pada kalimat ini, diabetes bertindak sebagai subjek dan affects bertindak sebagai kata kerja. 3. The information I found in the magazine was important. Informasi yang aku temukan di majalah itu penting. Pada kalimat ini, the information bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai kata kerja J. Jika ada kata benda yang bisa dihitung atau disebut dengan countable nouns, maka mereka dianggap sebagai bentuk jamak dan tentunya diikuti dengan kata kerja jamak. Countable nouns bisa dipisahkan menjadi satuan yang bisa dihitung, maka dari itu beberapa dari mereka ada yang berbentuk tunggal dan jamak. Namun, hampir sebagian besar kata benda bahasa Inggris merupakan countable nouns. Contohnya, one book, satu buku, two pens, dua pulpen, one laptop, satu laptop, two laptops, dua laptop. Ada juga beberapa countable nouns yang hanya memiliki bentuk jamak. Contohnya, earnings, pendapatan, goods, barang, surroundings, lingkungan, contents, isi, dan valuables, berharga. Contoh, 1. Locally produced goods have good quality and good price. Barang-barang produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan harga yang baik. Pada kalimat ini, locally produced goods bertindak sebagai subjek dan have bertindak sebagai kata kerja. 2. The earnings for the third quarter was less than expected. Pendapatan untuk kuartal ketiga ini kurang dari ekspektasi. Pada kalimat ini, the earnings bertindak sebagai subjek dan was bertindak sebagai kata kerja K. Jika ada kalimat yang diawali dengan kata there is atau there are, maka subjek harus mengikuti kata kerja. Hal yang perlu diingat bahwa there atau bukanlah sebuah subjek, maka kata kerja menyetujui apa yang mengikuti kata kerja. Contoh, 1. There are many factors that affect a child's intelligence. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Pada kalimat ini, are bertindak sebagai subjek dan factors bertindak sebagai kata kerja. 2. There is little financial assistance. Ada sedikit bantuan dana. Pada kalimat ini, is bertindak sebagai subjek dan financial assistance bertindak sebagai kata kerja.